dan harus mengamalkannya, harus merenungkannya, karena Pancasila ini sebagai ideologi bangsa kita. Itu gimana dulu Pak para pejuang founding father, pendiri bangsa ini, memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Akhirnya mengumpulkan semua para mujahidin untuk melawan penjajahan dan diusir. Akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945 17 Agustus. Nah, sebelum ke situ, Bapak ingin membagikan video yang sudah Bapak buat, itu di YouTube. Kalian nanti menganalisis setelah menonton videonya dan berdiskusi apa saja yang belum paham, apa saja yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusikan setelah kalian menonton video tersebut. Baik, silahkan klik linknya yang di kolom deskripsi yang Bapak kirim ke WhatsApp grup, kalau enggak yang di komentar Google Meet. Ayo silahkan. Halo, kembali lagi dengan Pak Rai. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan. Mari kita mulai. Nah, kita semua tentunya sudah tahu bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Nah, karena kita mau membahas tentang pengamalan sila Pancasila, kita harus tahu dulu apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, pada sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Nah, berikut beberapa contoh pengamalan sila pertama. Bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, berdoa sebelum dan sesudah makan, menghormati agama orang lain. Nah, itulah beberapa contoh pengamalan sila pertama, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, sila kedua. Bunyi silanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai. Nah, di sila kedua kita diajak untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Berikut beberapa contoh pengamalan sila kedua. Membantu korban bencana alam, membantu adik belajar,
tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan, dan bersikap sopan kepada orang tua. Itulah beberapa contoh pengamalan sila kedua. Tentunya masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di sila ketiga kita diajak untuk cinta terhadap bangsa Indonesia atau cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga: mengikuti upacara bendera dengan tertib, mencintai dan bangga menggunakan barang atau produk buatan Indonesia, bermain dengan teman dengan rukun, melestarikan budaya daerah, dan berteman dengan tidak membeda-bedakan suku dan agama. Itulah beberapa contoh pengamalan sila ketiga. Sila keempat. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sila keempat kita diajak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Beberapa contoh pengamalan sila keempat: menyampaikan pendapat, berdiskusi atau kerja kelompok, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, saling menghargai pendapat, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah beberapa contoh pengamalan sila keempat. Selanjutnya, sila kelima. Bunyi silanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada sila kelima, kita diajak untuk bersikap adil terhadap sesama. Nah, beberapa contoh pengamalan sila kelima: tidak berbuat curang kepada orang lain, menghargai hasil karya orang lain, tidak boros dan suka menabung, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan bergotong royong ketika membersihkan kelas. Nah, itulah beberapa contoh untuk pengamalan sila kelima. Oke, sekian video tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Karena setelah melihat video, kalian dapat menganalisis dan menyimpulkan apa yang telah kalian lihat videonya. Ya, silakan. Yang ingin bertanya, ya, kamu, Isma, ingin bertanya apa? Nah, sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kita sebagai warga Indonesia harus bersatu dengan berbagai agama, suku, dan ras. Karena Indonesia ini memiliki banyak suku dan ras.
untuk mencapai kemerdekaan Indonesia kita harus bersatu. Makanya semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu. Indonesia adalah negara yang paling sangat beragam suku dan rasnya, bahkan diakui di dunia Indonesia tersebut. Makanya kita harus bersyukur, ya kan, harus bersyukur, harus saling menghargai sesama teman yang berbeda agama, beda suku, budaya, saling menghormati, tolong menolong, ya kan, ada gotong royong gitu. Begitu Risma. Terima kasih pertanyaannya. Ayo siapa lagi? Coba diskusikan. Karena setelah kita melakukan diskusi, Bapak ingin kalian menjawab latihan soal yang sudah Bapak berikan di WhatsApp grup. Coba kalian buka dengan link tersebut. Bapak kasih waktu 20 menit untuk menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Setelah itu kalian kirim ya ke email Bapak. Nanti Bapak nilai satu-satu. Ya, masih ada yang nggak paham, nanti tinggal nanya saja ya. Tuh. Sudah selesai semua pembelajaran hari ini, soal yang Bapak berikan. Baik, kalau sudah semua, pulang pembelajaran hari ini kalian harus mengamalkan Pancasila dari 1 sampai 5. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menghargai perbedaan sama agama. Ya, toleransi, karena kita hidup di negara Indonesia, bukan negara Islam, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, pengamalannya kita harus saling menghormati yang tadi dijelaskan di video tersebut, ya kan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebagai manusia kita harus adil dan beradab, yaitu menghargai orang lain, itu contohnya membantu sama teman, itu jangan saling menghujat, jangan saling menghina, tidak boleh. Karena di dalam agama Islam gitu, di dalam semua agama tidak boleh saling menghina sesama manusia gitu. Harus saling tolong menolong. Itu yang diajarkan agama. Ketiga, persatuan Indonesia. Nah, kita sebagai warga Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus saling bersatu, harus saling menghormati, jangan terpecah belah, jangan mau diadu domba. Kita harus saling menguatkan untuk terciptanya persatuan Indonesia ini. Karena banyak di luar sana yang permasalahan hingga akhirnya pecah belah. Kita gak boleh begitu ya. Yang keempat, pengamalan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sila keempat ini mencerminkan pengamalan dan aplikasinya, yaitu kita harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap ada masalah atau kelompok harus dimusyawarahkan untuk menghasilkan mufakat, kesepakatan bersama. Itu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, konsep keadilan ini kita harus adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu. Kita harus menjadi manusia yang adil dari pemimpin kita, masyarakat kita, gitu, dan kita semua sebagai warga Indonesia, hingga terciptanya kemakmuran, kesejahteraan baik di lingkungan sosial, budaya, agama,
pendidikan, dan lain-lainnya. Baik, itu saja pembelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat kalian di rumah. Jangan lupa 3M apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak karena kita masih dalam keadaan pandemi ini. Itu kalian harus tetap menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker dimanapun itu ya, harus menjadi anak-anak yang bersih gitu supaya tidak terkena virus corona tersebut ya. Pokoknya tetap semangat, optimis, jangan pernah malas-malasan, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan sukses ya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.